الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, keimanan kepada Allah menuntut sebuah pembuktian. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, maka kita meyakini Allah adalah Al-Khaliq atau pencipta, dan Allah sebagai Al-Mudabbir atau pengatur. Hanya Allah yang berhak membuat aturan terhadap segala apa yang diciptakannya. Allah lah yang paling tahu tentang manusia, sehingga aturan Allah adalah yang paling baik untuk manusia. Manusia tidak bisa membuat aturan yang terbaik untuk mengatur kehidupannya, karena pada hakikatnya manusia itu lemah dan terbatas. Wabah corona yang saat ini kita hadapi menjadi bukti bahwa ternyata manusia sangat lemah dan terbatas. Hanya virus yang ukurannya sangat kecil mampu meluluh lantakkan kehidupan dunia dalam sekejap saja. Manusia itu lemah dan terbatas, baik dalam perkara yang dapat diindra maupun yang gaib. Setiap orang tahu bahwa jantungnya itu senantiasa berdetak. Tahukah ia berapa kali jantungnya itu berdetak pada menit pertama, menit kedua, dan seterusnya? Berapa banyak rambut yang ada di kepalanya? Berapa banyak sejak ia mulai balik sampai sekarang rambutnya yang rontok? Berapa banyak air yang telah ia konsumsi selama hidup? Pada tanggal 6 Juni tahun 2020 pukul 16 kemudian, bahwa ia sedang melakukan apa, ia pun tak tahu. Berapa banyak butir pasir yang terdapat dalam satu ember? Berapa banyak semut yang ada di rumahnya? Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan bahkan tidak mampu dijawabnya. Kalaupun dijawab, hanyalah berupa kira-kira, bukan secara pasti. Ini baru menyangkut perkara sederhana yang dapat diindra. Manusia memang lemah dan terbatas. Dalam persoalan material yang lebih kompleks, manusia pun kesulitan untuk menjawabnya. Mengapa manusia memiliki rasa kasihan sekaligus arogan? Mengapa manusia memiliki rasa sayang sekaligus juga rasa benci? Mengapa manusia memiliki rasa ingin memiliki? Mengapa ada dorongan untuk berkeluarga? Mengapa memiliki rasa takut? Apa penyebab semuanya ditinjau dari segi kimiawi? Apa hubungan karakter-karakter yang terdapat pada semua manusia itu dengan oksigen, karbon dioksida, air, nitrogen, sulfur, besi, dan unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia? Manusia tak dapat menjawabnya. Kalaupun bisa memberikan jawaban, hanya bersifat dugaan, tidak bersifat pasti dan tepat. Memang manusia itu lemah dan terbatas, apalagi dalam perkara gaib. Bagaimana sebenarnya jin itu? Siapakah malaikat? Apakah arsy itu? Apakah bunga itu baik ataupun buruk? Apakah berdusta itu benar atau salah? Apakah nikah itu baik atau buruk? Apakah perang itu baik atau buruk? Dan 1000 macam pertanyaan lain. Dengan semata mengandalkan akalnya, manusia tidak akan mampu menjawabnya. Andaikan memaksakan diri untuk menjawabnya, jawabannya akan saling berbeda antar satu orang dengan orang lain, bahkan seringkali bertentangan. Antar generasi pun dapat berbeda sikapnya. Akhirnya kebenaran menjadi relatif tergantung masa dan tempat. Pada saat kondisi wabah sekarang pun di tengah masyarakat kita terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik sholat di masjid, ada yang mengatakan lebih baik sholat di rumah, ada yang mengatakan lockdown, ada yang mengatakan herd immunity. Seperti itulah manusia, akan senantiasa terjadi perbedaan. Tegaslah manusia itu lemah, serba kurang dan serba terbatas. Bila dalam persoalan demikian manusia itu lemah dan kurang, apalagi dalam menentukan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat bagi umat manusia.
Persoalan ini bagi seorang muslim bukan semata didasarkan pada realitas yang dilihat. Dia meyakini betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang memberitahukan bahwa pengetahuan manusia itu amatlah terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kalian aku beri ilmu melainkan sedikit. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta manusia menggambarkan ciptaannya itu dengan menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila manusia itu seringkali menyangka sesuatu itu baik padahal buruk, dan menyangka sesuatu yang buruk sebagai yang baik. Berkaitan dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Berdasarkan realitas kelemahan dan keserba kekurangan manusia ini, maka menyerahkan pengaturan kehidupan kepada hukum dan peraturan yang diproduksi oleh akal manusia hanya akan mendatangkan kerusakan. Kita sudah melihat banyaknya kerusakan yang ada, yang terjadi tengah-tengah umat manusia karena manusia menerapkan aturan yang dibuatnya sendiri. Demikian sahabat muslimah, bagi kita sudah selayaknya untuk mengikatkan diri pada aturan Allah. Hanya Allah yang berhak sebagai Al-Mudabbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.